Raja Ampat, surga tropis di ujung timur Indonesia. Kawasan konservasi laut kelas dunia yang menjadi rumah bagi ribuan spesies langka dan masyarakat adat yang hidup berdampingan. Tapi di balik keindahannya ini, tersimpan potensi tambang nikel yang memicu perdebatan besar antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari sinilah saya memulai sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana masyarakat merespon isu ini dan bagaimana sentimen publik dapat dianalisis secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan algoritma Naive-Bayes untuk mengklasifikasikan opini publik terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selki Noval dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sebat Apil Sumedang. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Komentar YouTube terhadap tambang nikel di Raja Ampat dengan menggunakan algoritma Naive-Bayes. Kita langsung ke latar belakangnya. Raja Ampat di Papua Barat Daya merupakan kawasan konservasi laut kelas dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun, Pulau Gek di wilayah tersebut juga memiliki potensi tambang nikel yang menimbulkan kontroversi. Aktivitas pertambangan ini dinilai bertentangan dengan prinsip konservasi dan mengancam keberlangsungan masyarakat adat di sana. Isu ini memicu reaksi luas di media sosial, khususnya di media YouTube. Komentar pengguna menjadi cerminan opini publik, mulai dari kritikan, dukungan, hingga sarkasme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen tersebut menggunakan algoritma multinomial Naive-Bayes. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana persepsi publik terhadap tambang nikel di Raja Ampat berdasarkan komentar YouTube? Lalu yang kedua, seberapa baik performa algoritma Naive-Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen tersebut? Lalu kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini mengikuti tahapan KDD, yaitu tahapan Knowledge Discovery in Database, yang dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu alur penelitian, menunjukkan proses mulai dari pengambilan komentar YouTube menggunakan API YouTube, lalu penyimpanan, pemrosesan teks, pelabelan manual terhadap 1050 komentar, lalu data di-split, diubah dengan tab IDF, dan dikonversikan dengan Naive-Bayes. Pengumpulan data ini dikumpulkan dari YouTube Kompas TV dengan judul Debat PBNU dan Aktivis Soal Tambang Nikel di Raja Ampat. Pemrosesan teks meliputi coding, tokenizing, stopper removal, steaming, dan cleaning. Pelabelan data ini yaitu data diberi sekitar 1050 data diberi label secara manual dan dimasukkan ke dalam 3 kategori positif, negatif, dan netral. Lalu yang terakhir, klasifikasi dan evaluasi menggunakan multinomial Naive-Bayes dan representasi TF-IDF. Evaluasi dilakukan dengan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan completion metric. Lalu yang selanjutnya untuk tahap hasil dan pembahasan. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, yaitu gambar diagram lingkaran sentimen komentar. Komentar negatif mendominasi sebanyak 71,5%, netral sebanyak 20,5%, dan positif hanya 8% saja. Hal ini mencerminkan kecenderungan publik yang sangat menolak aktivitas tambang ini. Lalu pada tabel ini juga, classification report, yaitu model ini berhasil mengklasifikasikan komentar negatif dengan F1 score 0,84, namun gagal mendeteksi komentar netral dan positif yang mendapat nilai F1 score 0,00. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan data pelatihan yang didominasi oleh komentar negatif. Nah, lalu pada gambar ini yang completion metric ini menunjukkan bahwa hampir semua komentar diprediksi sebagai negatif, yang berarti model ini terlalu fokus pada kelas mayoritasnya, yaitu kelas negatif. Lalu yang selanjutnya kesimpulan dan saran. Penelitian ini membuktikan bahwa Naive-Bayes sudah cukup efektif untuk mengklasifikasikan komentar negatif, namun belum optimal untuk kelas netral dan positif. Saran untuk peneliti kedepannya, tambahkan lagi data pada kelas minoritas, yaitu kelas positif dan netral. Lalu terapkan balancing data seperti SMOD agar si datanya itu seimbang, dan bandingkan performa dengan algoritma lain, misalnya algoritma SPM atau random forest. Hasil ini juga dapat menjadi indikator persepsi publik terhadap isu lingkungan dan bermanfaat sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan berbasis opini publik kita.
Sekian presentasi jurnal dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penelitian ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan tentang isu politik di ruang digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.